Apa kabar kalian? Semoga baik saja. Kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Penghuni Kamar Belakang. Cerita ini adalah kisah nyata pengalaman dari seseorang yang menghuni sebuah rumah angker. Percaya atau tidak, yang jelas, mereka pasti ada. Cerita akan segera dimulai. Tutuplah matamu dan selamat mendengarkan. Cerita ini berawal dari 3 tahun yang lalu, saat aku masih bekerja di sebuah perusahaan. Dan singkat cerita, aku sedang memilih rumah, fasilitas dari perusahaan yang hanya berukuran kecil. Sebenarnya, masih banyak rumah yang kosong, tapi pilihanku jatuh pada rumah paling depan, menghadap kebun kelapa sawit. Jadi, aku bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit. Dan posisi rumah juga tempat kerjaku di tengah kebun yang luasnya ratusan hektar. Mungkin kalian bisa membayangkan seperti saat berada di tengah hutan. Terasa sunyi dan sepi. Banyak rumor beredar, rumah itu sangat angker. Dan katanya ada sebuah bekas kuburan bayi sebelum rumah itu dibangun. Letaknya di kamar belakang. Ada juga yang pernah melihat seorang perempuan cantik berdiri di depan jendela dan menampakkan ular yang sangat besar di dalam rumah itu. Begitulah rumor yang beredar. Tapi, kenapa aku tetap memilih rumah itu? Karena sangat dekat dengan tempat aku bekerja. Lagi pula, aku tidak terlalu percaya dengan rumor itu. Akhirnya, aku berkunjung ke rumah itu untuk pertama kali. Dan tentu saja ditemani oleh sahabatku. Tampak luar, rumah itu sangat berbeda dengan rumah yang lain. Dindingnya sudah kusam, dan banyak tanaman liar tumbuh di sana. Pantas, terlihat angker dan seram. Aku rasa perusahaan tidak melakukan perawatan. Jadi, ku beranikan diri untuk masuk. Dan ku ucap salam. Assalamualaikum. Udara pengap dan dingin yang pertama kali ku rasakan. Seketika udara masuk ke dalam rumah dan menerbangkan debu-debu. Di dalamnya semakin terlihat parah. Dindingnya berwarna hitam kusam dan daun kering berserakan di mana-mana. Seketika pikiranku teringat ke kamar belakang. Dan benar saja, hawa seram sangat terasa. Di kamar itu, banyak hiasan dinding bertuliskan huruf Arab. Di sudut kamar, lantainya berlubang. Aku mencoba untuk melihatnya. Tapi, tiba-tiba sekelebat, kami merasakan ada seseorang yang lewat di belakang kami. Aku merasa merinding. Hawa dingin langsung kami rasakan. Akhirnya, kami niatkan untuk pulang dan kami akan kembali besok. Hari berganti. Besoknya, sepulang kerja aku mulai membersihkan rumah itu dengan dibantu sahabatku. Tepat pukul 5 sore, sahabatku memutuskan untuk pulang. Tapi, aku berniat melanjutkannya sendiri sampai malam nanti. Azan maghrib pun berkumandang, dan aku berhenti untuk beristirahat. Suasananya sangat begitu sunyi. Hanya suara serangga dan burung hantu. Tidak ada angin berembus, dan tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi. Aku pikir ada seseorang yang datang. Ternyata tidak. Bau itu seperti bunga yang sangat harum. Ku cari sumbernya, ternyata berasal dari kamar belakang. Aku penasaran dan ku hampiri. Tapi, aku berhenti melangkah. Karena tengkukku terasa dingin. Aku merasa ada seseorang yang berada di belakangku. Aku pun langsung menengoknya. Dan lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, rumah itu selesai. Kini sudah terlihat bersih. Aku mengundang temanku untuk melaksanakan syukuran atau berdoa bersama untuk rumah yang baru. Inilah pertama kali aku menginap
Dan disinilah hal-hal aneh mulai terjadi. Tengah malam pun tiba. Aku berniat untuk beristirahat dan tidur. Oh ya, di perusahaan tempat aku bekerja memberi aturan bahwa jika malam tiba, maka listrik akan dimatikan sampai pukul 3 pagi karena listrik diproduksi sendiri. Jadi, untuk menghemat biaya. Aku lupa tentang hal itu. Jadi, tidak ada persiapan penerangan sebelumnya. Tengah malam pun tiba dan listrik padam. Aku terbangun karena lampu mati. Kulihat sekeliling gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui sela jendela. Lagi-lagi, aku lupa untuk mengisi daya handphone. Dan tahulah bagaimana. Tapi aku mencoba membuka tirai jendela supaya cahaya lebih banyak yang masuk. Dan hal itu malah menambah seram karena semua jendela full kaca. Aku khawatir ada sesuatu yang muncul di sana. Akhirnya, aku tutup kembali. Dan aku mencoba tidur di kegelapan. Sunyi, hanya suara hewan malam yang bersahutan. Ku coba memejamkan mata, tetapi tidak bisa. Suara kecil sangat terdengar jelas di tengah malam. Seperti air keran yang menetes dan suara cicak. Dan aku tidur kembali. Tapi, tiba-tiba dahiku terasa dingin. Seperti ada angin yang meniupnya. Perasaanku campur aduk. Kututupkan selimut ke seluruh tubuhku. Sampai akhirnya listrik menyala. Rasa lega dan senang. Akhirnya aku tertidur. Tidak lama, samar-samar suara azan subuh terdengar. Ku berniat untuk menunda dahulu sholat subuhku dan melanjutkan tidurku sebentar lagi. Tetapi, aku terkejut karena parfum yang ada di meja terjatuh ke lantai. Aku pikir kenapa bisa. Aku bangun dan melaksanakan sholat subuh. Pagi pun datang. Aku menyiapkan sarapan di dapur untuk bekal aku bekerja. Di sini, dapur yang masih berantakan aku tinggal untuk berangkat bekerja. Sinilah yang membuatku merasa bingung. Dapur yang di pagi hari ku tinggal dalam keadaan berantakan, seketika rapi saat aku pulang. Di antara aku ingat sudah aku bersihkan atau belum, tapi siapa dan bagaimana. Kali ini sudah malam yang kedua. Aku sudah menyiapkan penerangan cadangan untuk berjaga nanti. Aku harap malam ini tidur nyenyak. Rasa takut sedikit kurasakan. Akhirnya listrik padam, dan aku terbangun karena merasakan lampu mati. Ku coba menyalakan lampu cadangan, tapi tidak menyala. Aku bingung dan harus bagaimana lagi. Dan tiba-tiba, dari kamar belakang, ku dengar pintunya terbuka. Tidak lama, pintu kamarku juga terbuka sendiri. Aku tak bisa melihat dengan jelas karena gelap. Kenapa pintu kamarku bisa terbuka? Adakah seseorang di sana? Seketika suasana hening. Aku was-was dan aku mencoba bertanya siapa di sana. Tentu saja tidak ada sahutan. Aku mencoba mencari handphoneku lagi. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik selimutku. Aku merasakan ketakutan. Dan tak lama lampu pun menyala. Aku terbangun. Ternyata aku hanya bermimpi. Hari demi hari kulewati, dan kejadian itu masih berulang di saat aku menunda sejenak sholat subuhku untuk tidur kembali. Dan pasti ada sesuatu hal yang terjadi hingga membangunkanku. Hal itu membuatku terbiasa dan tidak berpikir aneh-aneh. Malah aku bersyukur karena ada yang membangunkanku. Makhluk itu mungkin berniat baik kepadaku. Suatu hari, sahabatku bercerita bahwa di malam saat pertama kali kita melihat kamar belakang itu, dia bermimpi bahwa ada seorang perempuan berbaju kuning di atas atap yang berlubang dan melihat ke arah kita. Aku pun hanya menanggapi itu biasa karena mimpi. Sampai akhirnya ada teman kerja yang bisa dibilang anak indigo, atau dia bisa melihat makhluk di dunia lain. Dia bertanya kepada aku dengan tiba-tiba, "Bagaimana tinggal di rumah itu? Enak nggak?"
Aku menjawab, nyaman kok. Iyalah, ada temannya. Baik loh dia, sering bantuin kamu. Dan juga dia cantik. Dia suka pakai baju berwarna kuning. Aku sering melihat dia di belakang rumahmu. Tapi tangannya sangat panjang sampai kaki, kata temanku kepada aku. Aku pun hanya diam dan menjawab, oh iya, aku tidak bisa berkata-kata saat itu. Malahan dia menyuruhku untuk berkenalan dengan makhluk itu. Tapi hal itu hanya kujadikan candaan saja. Di lain waktu, ada juga teman lain yang berkata seperti itu kepadaku. Dari itu semua, aku hanya berpikir untuk berperilaku baik di rumah itu. Jadi dari itu semua, bahwa makhluk penghuni kamar belakang itu sangat baik kepadaku. Karena aku sudah berperilaku sopan di rumah itu. Sampai akhirnya 2 tahun berlalu. Hal itu membuatku terbiasa. Dan tiba waktunya, aku pergi untuk meninggalkan rumah itu selamanya. Dan cerita selesai. Jadi, pelajaran yang bisa dipetik adalah kita harus selalu bersikap sopan dimanapun. Dan satu yang selalu aku lakukan jika mengunjungi tempat asing adalah mengucap salam. Sekian cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka channel ini. Tunggu cerita kami selanjutnya, dan sampai jumpa kembali.